Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam Deni, NIM B052503. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar manajemen kesehatan dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Baik, langsung saja. Apa itu penggerakan dalam pelaksanaan manajemen? Aktuasi adalah kata lain direksion, bimbingan, dan merupakan fungsi manajemen yang tidak dapat dilepaskan dari beberapa fungsi manajemen lainnya, serta saling berhubungan erat. Definisi fungsi penggerakan menurut ahli. Menurut Dr. Melayu Hasiburan, penggerakan atau pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu menciptakan kerjasama yang efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Faktor penghambat fungsi aktuasi. Kegagalan manajer pertumbuhan motivasi staf merupakan hambatan utama fungsi aktivasi. Hal ini dapat terjadi dalam manajer kurang memahami hakikat perilaku dan hubungan antar manusia. Tingkatan kebutuhan manusia, kebutuhan untuk keseimbangan staf, kebutuhan untuk rasa aman dan tentram, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk diketahui, kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan diri. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perubahan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Fungsi kepemimpinan ialah pengambilan keputusan dan materialisasi keputusan itu. Pendelegasi wewenang, pembagian kepada para bahan, mengenai dan hasil guna semua unsur elemen, memotivasi bahwa kerja efektif dan bersemangat. Unsur-unsur kepemimpinan, yaitu pemimpin adalah orang yang memimpin, bawahan adalah orang yang dipimpin, organisasi adalah alat dan wadah untuk melakukan kepemimpinan, tujuan adalah sasaran yang dicapai, lingkungan. Selanjutnya, gaya leadership mempunyai 3, yaitu gaya kepemimpinan deklatos, gaya kepemimpinan autokratis, dan gaya kepemimpinan demokratis. Aspek komunikasi dalam organisasi. Dr. Hasmalayu SP Hasibuan menyebutkan bahwa komunikasi adalah suatu hal untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide atau pesan, informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara terdapat interaksi. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikasi yaitu orang yang menyampaikan pesan komunikasi itu. Pesan yaitu informasi, perintah, laporan, berita, dan lain-lain yang disampaikan itu. Saluran adalah yaitu orang yang menerima komunikasi tersebut. Fungsi komunikasi. Instruktif yaitu komunikasi dalam hal ini berfungsi memberikan perintah dan atasan kepada bawahannya. Evaluatif berfungsi untuk menyampaikan laporan dari bawahan kepada atasannya. Dan informatif untuk menyampaikan informasi berita dan pesan. Influencing berfungsi untuk memberikan saran-saran melihat dari seseorang kepada orang lain. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan. Keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari apa yang diperlukan dan apa yang dilakukan. Apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian dengan hasil perencanaan yang dilakukan untuk dapat memperoleh implementasi rencana yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Manajemen harus menyiapkan program yaitu monitoring. Fungsi monitoring yaitu ketaatan. Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan auditing. Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu telah mencapai mereka. Laporan. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesuai periode waktu tertentu. Penjelasan.
Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Tujuan monitoring yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan dan melaksanakan program, mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan, memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan, mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan. Prinsip-prinsip monitoring yaitu monitoring harus dilakukan secara terus-menerus, menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan, memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk layanan, berorientasi pada peraturan yang berlaku. Jenis monitoring yaitu aspek masukan, aspek proses, dan aspek keluaran. Batasan evaluasi program. Batasan evaluasi program memiliki tiga poin, yaitu penilaian, evaluasi. Batasan evaluasi program yaitu penilaian evaluasi merupakan terhadap yang berkaitan atas dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apa itu mencapai sasaran yang diharapkan. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai, output. Evaluasi bertujuan untuk informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan, dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program. Evaluasi yaitu evaluasi sebagai pengukur kemajuan, evaluasi sebagai alat perencanaan, dan evaluasi sebagai alat perbaikan. Prinsip-prinsip evaluasi yaitu prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi. Prinsip artinya pelaksanaan bebas dari kepentingan pribadi. Prinsip kegunaan manfaat. Jenis evaluasi memiliki tiga, yaitu evaluasi, manfaat, monitoring, dan evaluasi, yaitu mengetahui proses dan hasil terhadap penyelenggaraan program. Untuk proses belajar dari pengalaman, membuat perencanaan dan melaksanakan rencana dengan lebih baik di masa mendatang, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan pencapaian program. Proses monitoring dan evaluasi tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Cara mendapatkan data pada saat monitoring dan evaluasi yaitu survei, observasi, wawancara, dokumentasi. Dan selanjutnya, apa itu pelayanan kesehatan? Menurut Soekidjo Todmajo, menurut Aziul Azwar, pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. Pelayanan kesehatan yaitu usaha sendiri, usaha lembaga, memiliki tujuan yang dicapai, lingkup program, dan sasaran pelayanan. Selanjutnya, macam-macam pelayanan kesehatan memiliki dua macam, yaitu pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, subsistem pelayanan kesehatan. A. Stratifikasi pelayanan kesehatan. Memiliki 3 tingkat. Selanjutnya, subsistem pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan menyeluruh dan terpadu. Pengertian pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu ada 2 macam, yaitu pelayanan kesehatan yang berhasil memadukan berbagai upaya kesehatan yang ada di masyarakat, yakni peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, beserta pemulihan kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang menerapkan pendekatan yang menyeluruh, holistic approach. Jadi tidak hanya memperhatikan keluhan penderita, latar belakang sosial ekonomi.
pendekatan pelayanan kesehatan menyeluruh dan terpadu, yaitu punya 2 poin, yaitu pendekatan institusi dan pendekatan. Definisi etika kesehatan. Etika dalam pedoman atau aturan moral untuk menjalankan profesi. Dan selanjutnya tujuan etika kesehatan yaitu mengatur bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana menangani suatu masalah yang berkaitan dengan etika. Etika manajemen. Etika menyangkut perilaku, perbuatan, dan sikap manusia terhadap peristiwa yang selanjutnya etika manajemen. Etika menyangkut perilaku, perbuatan, dan sikap manusia terdapat peristiwa penting dalam hidupnya. Selanjutnya pendekatan etika manajemen. Pendekatan etika manajemen. Tindakan dan perencanaan harus dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut. Baik, itu saja, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.